Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita melihat banyak orang yang stres. Stresnya karena apa? Kadang-kadang stres itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Orang yang kuliah tidak bisa mengerjakan soal, dicemooh oleh temannya, merasa dirinya rendah, akhirnya dia stres. Kuliahnya keluar, ditinggal kabur. Ada orang yang habis kuliah nyari pekerjaan karena ingin segera nikah, tidak dapat pekerjaan, akhirnya mereka berdua bunuh diri, gitu ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa kita baca dalam media sosial ya, yang aneh-aneh gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu itu ada masanya. Artinya ketika Allah menciptakan buah menjadi matang, kan tidak langsung tiba-tiba buah itu matang, kan gitu ya. Dia mesti dari pentil dulu. Tahu pentil enggak? Mas Morris, do you know what is pentil? Ya. Dari kecil dulu ya, kemudian dia tertempa oleh angin, tertempa oleh panas, terguyur oleh hujan, lama kelamaan apa? Besar gitu ya. Besar sampai akhirnya ranum. Ya. Itulah proses. Terkadang orang itu tidak sabar dengan proses. Dia ingin instan melihat sesuatu dalam keadaan yang sudah jadi. Sehingga apabila orang inginnya instan, maka dia mudah frustasi ya. Mudah mengeluh, mudah frustasi. Kalau dunia yang dilihat di atas, teman-teman saya sudah lulus, sudah dapat pekerjaan ya, saya kok belum, padahal saya sholatnya ya rajin, akhirnya menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Allah. Ini yang menyebabkan orang itu jadi stres. Padahal dia stres terhadap dirinya sendiri ya. Nggak tahu bahwa segala sesuatu berjalan melalui prosesnya masing-masing. Memang masanya ada yang sama, ada yang tidak sama, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, itu proses. Dan kita harus menghargai proses, karena proses itu adalah seni. Ya. Kalau orang tiba-tiba kaya, nanti orang lain bingung ini data dari mana, kan gitu ya. Nggak taunya di balik kekayaan dia sudah prihatin sejak kecil, kan gitu. Jadi kalau kita melihat ada orang kaya raya, ya kita lihat prosesnya dulu bagaimana perjuangannya, kan gitu. Ada orang pinter, ya, apakah dia tiba-tiba pinter, gebrol dari perut ibu begitu bisa ini langsung pinter? Enggak, ya. Seorang yang pinter dia melalui proses dulu. Inilah pentingnya daripada kita memahami proses agar supaya kita bersabar. Kadang-kadang ada sesuatu peristiwa yang menimpa kepada kita tidak sabar. Akhirnya kita cari jalan pintas. Dan jalan pintas itu menyebabkan keburukan pada dirinya sendiri, ya. Istrinya Nabi Ismail, ya, dalam perjalanannya, ya, istri pertamanya ya, dalam perjalanannya pernah dia
satu saat didatangi oleh ayahnya Ibrahim. Tapi karena ayahnya Ibrahim itu selalu berdakwah ya, di saat itu dia tidak paham bahwa itu ayahnya Ismail gitu ya. Baginda Ibrahim alaihissalam, ayahnya Ismail, maaf ya, mendatangi menantunya. Kemudian ditanya oleh Nabi Ibrahim itu, bagaimana keadaan rezeki hari ini ya. Maka kata istrinya, kata istrinya Ismail ya, wah susah ini Pak, jadi banyak mengeluh. Ini Mas Ismail juga sedang berburu ini ya, lagi susah nyari apa-apa, susah gitu ya, mengeluh gitu ya. Nah ini, maka apa akibat dari mengeluh ini ya? Yang diajak bicara adalah seorang nabi ya. Maka seorang nabi ini dia memiliki derajat yang sangat tinggi kan dibandingkan dengan manusia biasa. Maka dia nggak suka orang yang mengeluh-mengeluh gitu ya. Apalagi itu notabene menantunya Nabi kok masa mengeluh-mengeluh. Maka dia berpesan kepada menantu itu ya, nanti sampaikan kepada Ismail supaya segera mengganti cagak rumahnya ya. Maka betul ketika dia Nabi Ismail itu pulang ya, maka diceritakan tadi ada orang tua kesini gitu ya. Dia mencari, menanyakan kamu itu, menanyakan keadaan keluarga kami bagaimana, dan dia berpesan untuk segera mengganti cagak rumahnya. Maka kata Nabi Ismail, itu ayahku. Itu pesan itu menunjukkan bahwa aku segera menceraikan kamu. Nah, karena apa? Karena dia suka mengeluh gitu ya. Itu peristiwa yang luar biasa dimuat dalam hadis Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa peristiwa ya, proses ini menjadi penting sebagai wahana untuk pendewasaan ya, bahwa seseorang tidak bisa menyimpulkan sesuatu di saat proses. Pernah terjadi dalam satu rumah tangga ya. Ini seorang suami, dia berpesan sama istrinya, besok aku mau berangkat gasik ya, dapat proyek menebang daripada kayu-kayu di hutan. Mohon disiapkan makanan. Maka pagi-pagi dia yakin bahwa rantang yang sudah ada di dekat mejanya itu sudah merupakan makanan yang disiapkan istri, karena istri sudah menyatakan iya bersedia gitu ya. Tak taunya istri lupa bahwa ternyata isi rantang itu adalah pasir dan bunga-bunga yang permainan dari anak-anaknya yang masih kecil gitu ya. Jadi anaknya kecil itu mainnya dodolan gitu ya. Dodolan rantangnya diisi pasir, diisi bunga-bunga gitu, ditaruh di dekat meja ya. Taunya sang suami ini adalah, ini istriku udah bagus banget ya, pagi-pagi udah nyiapkan saya makanan ya. Maka saat itu karena tergesa-gesa, ini sang suami ambil aja rantang, dia pergi ke hutan gitu ya, untuk menebangi kayu sesuai dengan perjanjian borongan itu dari pengusaha. Maka sampai di sana tidak langsung dibuka rantangnya, tidak langsung dibuka ya. Dia bekerja lebih dulu ya, menebangi pohon ya, sesuai dengan kontraknya. Nah, pada pohon yang kesekian ya, dia capek sudah, pengen sarapan pagi kan gitu. Maka dia ambil rantangnya, dia ke satu gubukan ya, di situ ya, ada tempat peristirahatan di situ. Ketika dibuka rantangnya, maka isinya apa? Pasir ya. Harapannya kan mestinya nasi kan.
Isinya nasi sama lauk pauk sahur yang enak-enak kan. Tapi ternyata apa? Isinya apa? Pasir sama bunga-bungaan itu. Maka sang suami tadi waduh, marah-marah. Wah, ini istri saya, waduh, bajuk sekali. Waduh, dia marah, sudah mangkel. Nah, dia udah rencana mau ngamuk ya, mau marah-marah sama istri itu rencananya. Ya. Maka beberapa langkah ketika dia pulang meninggalkan tempat itu ya, karena capek belum makan gitu ya. Ternyata kayu yang sudah ditebang separuh itu ya, kayu yang ditebang separuh karena dia istirahat udah tinggal separuh gitu, tinggal makan dulu gitu kan rencananya. Itu ternyata tumbang, dan tumbangnya itu persis mengenai hubungan tempat peristirahatan tadi. Seandainya dia masih makan di tempat itu, maka dia pasti akan tertindih oleh kayu itu pasti. Ya, dia akan mati di situ. Dan pada akhirnya dia sadar. Dia sadar yang sesadar-sadarnya. Dia teringat kepada istri, ya Allah, alhamdulillah, seandainya tadi rantangnya ada isinya ya, ada nasinya, saya makan di situ maka saya sudah mati nih. Maka saya harus berterima kasih sama istri. Ya. Maka dia tetap pulang ya, karena memang sudah lapar gitu pulang. Dan istrinya juga tahu bahwa rantang yang di bawah itu dia belum kasih nasi ya, itu barusan digunakan untuk mainan anak-anaknya. Jadi sangat khawatir ini. Istri itu sholat duha terus gitu ya. Sholat karena apa? Mohon agar tidak dimarahi oleh suaminya, karena takut gitu ya. Dia sholat, dia menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya ketika ada ketok-ketok pintu gitu ya, terlihat suaminya pulang, dia pun merasa sangat takut. Tapi terlihat aneh ya, loh kok suami saya kok senyum-senyum ya, kok gak marah sama saya. Dia sudah minta maaf sebelum bilang kepada suami maaf gitu ya. Tapi malah suaminya mencium, memeluk dan menceritakan, kamu bagus banget, saya sangat berterima kasih kepada kamu ya. Jadi seolah-olah kata istri ini, wah suami saya nyindir nih gitu ya, dikira nyindir. Gimana apa yang terjadi gitu ya. Maka diceritakan oleh suami bahwa tadi saya telah bekerja menebang beberapa kayu untuk kayu yang sekian kalinya, maka sudah capek semua makan gitu. Istri sudah mengeluarkan air mata, mesti ini mau marah sama saya gitu kan. Tapi diceritakan ketika saya mau makan, saya ambil istirahat di tempat peristirahatan di gubukan ya. Begitu saya buka, ternyata pasir, maaf itu istrinya sudah begitu. Jangan ini dulu, khawatir dulu, saya justru terima kasih sama kamu. Dicium-cium lagi istrinya itu ya. Kenapa? Karena ternyata tidak lama setelah saya meninggalkan tempat itu ya, maka pohon besar yang baru saya gorok separuh itu tumbang dan mengenai tempat itu. Jadi kalau saya makan di situ, kalau ada nasinya ya di situ, maka saya sudah mati sang istri ya, saya sudah mati. Saya terima kasih sekali, sambil menangis, sambil kedua berpelukan ya. Ini sesungguhnya bahwa kita itu tidak tahu bahwa proses ini kadang-kadang tidak langsung kita kehendaki ya terjadi. Ada seorang lulusan SMA ya, teman-temannya pada diterima di kuliah di ITB. Dia sendiri daftar di ITB juga bersama teman-temannya, nggak diterima ya. Akhirnya apa yang terjadi?
ini anak soleh ya, dia merasa wah ini mungkin saya tidak harus kuliah di ITB ya. Oke lah, saya cari kerja. Maka dia cari kerja di Cilegon, yaitu di pabrik baja yang sangat besar itu ya. Akhirnya dia diterima menjadi sopir. Teman-temannya kuliah di ITB, tapi dia jadi sopir ya. Tetapi dia anak yang soleh, luar biasa solehnya, jujur luar biasa jujurnya. Sering dicoba oleh majikannya ya, di mobil ditinggali duit 100.000, 50.000, tidak pernah hilang. Bahkan ditanyakan, "Bapak ini tadi jatuh uangnya." Begitu seterusnya. Akhirnya apa? Majikan tertegun melihat kejujurannya. Suatu saat ini ownernya ya, punya perusahaan tadi, dia ngomong-ngomong sama istrinya itu ya, kita perlu manajer yang jujur ya, karena melihat gelagat manajer saat itu nggak jujur gitu ya. Maka setelah diskusi, di dunia ini nggak ada yang lebih jujur daripada sopir kita. Itu kesimpulan dari rembukan bos itu ya, bapak dan ibunya tadi. Maka apa yang terjadi? Dikuliahkan ya, bukan kuliah, dikursuskan itu sopirnya. Kamu kursus ini ya, manajemen kursus. Setelah kursus selesai, pendek kata dia diangkat jadi manajer perusahaan itu. Ya, dialah yang menyeleksi orang-orang yang mau masuk ke situ ya. Dialah orang yang gajinya terbesar di situ ya. Ternyata ketika tahun itu dibuka lowongan kerja, yang pada daftar teman-temannya dulu yang ketika daftar di ITB keterima itu. Loh, kamu kok bisa di sini? Ini gimana ini? Dia ceritakan gitu ya. Nah, itulah sesungguhnya proses ya. Kita jangan marah-marah dulu dengan proses ketika kita mendapati kesulitan. Karena inna ma'al usri yusra ya. Bersama dengan kesulitan ya, ada apa? Kemudahan. Maka orang yang paling untung adalah orang-orang yang mengambil hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira ya. Siapa yang bisa hikmah mengambil dan membaca situasi, dia sesungguhnya yang akan memperoleh kebaikan yang banyak ya. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita semuanya, selalu diberikan kesabaran agar selalu berjalan di tempat dan di jalan yang benar, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ini secara matematis artinya kita mendapatkan soal IC ya. Bukan soal pilihan ganda. Kalau soal IC, maka kita perlu proses, perlu waktu. Ya, tidak hanya sekedar milih merem, milih A, milih B, milih C ya kan. Tetapi kita perlu proses. Terima kasih. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.